Salam sejahtera kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat. Dalam perjumpaan kali ini, kita akan merenungkan sebuah kalimat yang mendobrak logika dunia. Kalimat tersebut berbunyi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kalimat ini bukan lahir dari sebuah retorika indah di atas mimbar yang nyaman. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita lihat latar belakangnya. Paulus adalah seorang rasul besar, namun ia mengakui adanya, dalam tanda petik, duri dalam daging, sebuah utusan iblis yang memukulnya. Para ahli teologi berdebat tentang apa duri ini. Ada yang menyebut sebagai penyakit fisik, ada yang menyebutnya sebagai gangguan penglihatan, atau yang lainnya mengatakan tekanan mental yang hebat. 3 kali Rasul Paulus berseru agar Tuhan mengangkat duri itu. Namun Tuhan tidak memberinya kesembuhan instan. Tuhan justru memberikan sebuah jawaban yang mengubah paradigma Paulus selamanya. Kata sempurna dalam tanda petik di sini menggunakan kata Yunani teletai, yang berarti mencapai tujuannya secara penuh. Tuhan sedang berkata, "Paulus, kuasaku justru mencapai efektivitas tertinggi, bukan saat kamu hebat, melainkan saat kamu sadar bahwa kamu tidak berdaya." Paulus yang dulunya mengandalkan status dan kecerdasannya, kini harus belajar menjadi, di antara tanda petik, bejana tanah liat yang rapuh, agar kemuliaan Tuhan bisa terpancar melalui retakan-retakannya. Kemudian jika kita melompat ribuan tahun setelah Rasul Paulus, kita menemukan sosok Khalil Gibran. Kita mengenalnya melalui tulisan yang seolah datang dari surga. Namun tahukah Anda bahwa Gibran menulis tentang cinta yang murni saat hatinya sendiri hancur karena cinta yang tak sampai? Ia menulis tentang kedamaian saat jiwanya digilas kesepian, mengalami rasa keterasingan di kota besar New York. Gibran adalah potret nyata dari bejana yang retak. Ia bergulat dengan ketergantungan alkohol. Ia bergulat dengan penyakit kronis. Namun justru dari retakan hidupnya itulah dunia mendapatkan mutiara kata-kata yang menyembuhkan jutaan orang. Seperti Paulus, Gibran membuktikan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari produktivitas. Seringkali rasa sakit dalam rahim adalah bagi karya yang paling jujur. Kekuatan Tuhan tidak menunggu kita menjadi utuh untuk bekerja. Kekuatan Tuhan justru bekerja paling hebat di titik nadir kita, di titik terendah hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin saat ini Anda sedang berada dalam malam yang gelap. Mungkin kelemahan Anda adalah ekonomi yang hancur. Mungkin kelemahan Anda adalah, persoalan Anda adalah kesehatan yang merosot. Atau yang lainnya mungkin mengalami kegagalan moral yang membuat Anda merasa tak layak lagi mendekat pada Tuhan. Dengar ini, Tuhan tidak sedang mencari pahlawan
Ia sedang mencari hati yang hancur. Jika saat ini Anda merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, itulah saat di mana kuasa Tuhan siap mengambil alih. Jangan kutuki retakan dalam hidupmu. Tanpa retakan itu, cahaya Tuhan tidak bisa menembus masuk ke dalam kegelapanmu. Ingatlah, di saat Anda berkata, "Tuhan, saya tidak sanggup lagi." Di sanalah ia berbisik, "Bagus, karena sekarang bagianku untuk bekerja." Kelemahanmu bukanlah penghalang bagi kuasa Tuhan. Itu adalah tempat tidur bagi kemuliaannya. Bagi Anda yang sedang bergumul, kiranya kekuatan Tuhan yang melampaui segala akal itu dinyatakan dalam hidup Anda. Kiranya Anda mengalami damai yang bukan karena keadaan sudah membaik, tetapi karena Anda tahu ada tangan yang tak terlihat sedang memegang bejana hidup Anda yang retak itu. Sebab itu, di dalam kelemahan mula, kuasanya menjadi sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk kekuatan baru yang datang melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah setiap hari kami terus berada di dekat-Mu untuk menimba kekuatan baru yang tidak ada habis-habisnya. Pakailah kami menjadi saksi-Mu di dalam kelemahan dan pergumulan, di mana kemuliaan Kristus makin menjadi nyata. Kami akan bangkit dan berjalan membawa kekuatan baru di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat pendengar, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Salam sejahtera kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat. Dalam perjumpaan kali ini, kita akan merenungkan sebuah kalimat yang mendobrak logika dunia. Kalimat tersebut berbunyi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kalimat ini bukan lahir dari sebuah retorika indah di atas mimbar yang nyaman. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita lihat latar belakangnya. Paulus adalah seorang rasul besar, namun ia mengakui adanya, dalam tanda petik, duri dalam daging, sebuah utusan iblis yang memukulnya. Para ahli teologi berdebat tentang apa duri ini. Ada yang menyebut sebagai penyakit fisik, ada yang menyebutnya sebagai gangguan penglihatan, atau yang lainnya mengatakan tekanan mental yang hebat. 3 kali Rasul Paulus berseru agar Tuhan mengangkat duri itu. Namun Tuhan tidak memberinya kesembuhan instan. Tuhan justru memberikan sebuah jawaban yang mengubah paradigma Paulus selamanya. Kata sempurna dalam tanda petik di sini menggunakan kata Yunani teletai, yang berarti mencapai tujuannya secara penuh.
Tuhan sedang berkata, Paulus, kuasaku justru mencapai efektivitas tertinggi. Bukan saat kamu hebat, melainkan saat kamu sadar bahwa kamu tidak berdaya. Paulus yang dulunya mengandalkan status dan kecerdasannya, kini harus belajar menjadi di antara tanda petik bejana tanah liat yang rapuh, agar kemuliaan Tuhan bisa terpancar melalui retakan-retakannya. Kemudian jika kita melompat ribuan tahun setelah Rasul Paulus, kita menemukan sosok Khalil Gibran. Kita mengenalnya melalui tulisan yang seolah datang dari surga. Namun tahukah Anda bahwa Gibran menulis tentang cinta yang murni saat hatinya sendiri hancur karena cinta yang tak sampai? Ia menulis tentang kedamaian saat jiwanya digilas kesepian, mengalami rasa keterasingan di kota besar New York. Gibran adalah potret nyata dari bejana yang retak. Ia bergulat dan ketergantungan alkohol. Ia bergulat dengan penyakit kronis. Namun justru dari retakan hidupnya itulah dunia mendapatkan mutiara kata-kata yang menyembuhkan jutaan orang. Seperti Paulus, Gibran membuktikan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari produktivitas. Seringkali rasa sakit dalam rahim adalah bagi karya yang paling jujur. Kekuatan Tuhan tidak menunggu kita menjadi utuh untuk bekerja. Kekuatan Tuhan justru bekerja paling hebat di titik nadir kita, di titik terendah hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin saat ini Anda sedang berada dalam malam yang gelap. Mungkin kelemahan Anda adalah ekonomi yang hancur. Mungkin kelemahan Anda adalah persoalan Anda adalah kesehatan yang merosot. Atau yang lainnya mungkin mengalami kegagalan moral yang membuat Anda merasa tak layak lagi mendekat pada Tuhan. Dengar ini, Tuhan tidak sedang mencari pahlawan. Ia sedang mencari hati yang hancur. Jika saat ini Anda merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, itulah saat di mana kuasa Tuhan siap mengambil alih. Jangan kutuki retakan dalam hidupmu. Tanpa retakan itu, cahaya Tuhan tidak bisa menembus masuk ke dalam kegelapanmu. Ingatlah, di saat Anda berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Di sanalah ia berbisik, bagus, karena sekarang bagianku untuk bekerja. Kelemahanmu bukanlah penghalang bagi kuasa Tuhan. Itu adalah tempat tidur bagi kemuliaannya. Bagi Anda yang sedang bergumul, kiranya kekuatan Tuhan yang melampaui segala akal itu dinyatakan dalam hidup Anda. Kiranya Anda mengalami damai yang bukan karena keadaan sudah membaik, tetapi karena Anda tahu ada tangan yang tak terlihat sedang memegang bejana hidup Anda yang retak itu. Sebab itu, di dalam kelemahan mula, kuasanya menjadi sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk kekuatan baru yang datang melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah setiap hari kami terus berada di dekat-Mu untuk menimba kekuatan baru yang tidak ada habis-habisnya. Pakailah kami menjadi saksi-Mu di dalam kelemahan dan pergumulan, di mana kemuliaan Kristus makin menjadi nyata. Kami akan bangkit dan berjalan membawa kekuatan baru di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat pendengar,
Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.